Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA bab 1 kelas 8 dengan tema gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sekarang kita akan membahas tentang konsep gerak. Yang pertama, gerak lurus. Di dalam gerak lurus itu kita bisa membahas tentang bagaimana benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Dan jarak merupakan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir. Oke, sekarang kita lihat ada animasi bergerak, ada mobil bergerak dari titik A ke titik B. Itu yang dinamakan gerak. Jadi gerak adalah perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Anak-anak, maaf ya sebelumnya kalau misalnya terdengar suara motor atau mobil yang berlalu lalang karena ibu sedang berada di dekat jalan. Kita lanjut. Jadi di situ ada kecepatan. Sekarang kita bahas kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda akan berpindah. Sedangkan kecepatan suatu benda dapat dihitung dengan rumus V S per T. V itu apa? V adalah kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. M per S. Jadi jika S-nya adalah jarak, maka satuannya adalah M. Dan T adalah waktu, maka satuannya adalah S atau sekon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Mirza bersepeda dari rumahnya menuju ke rumah nenek yang berjarak sekitar 30 km dengan waktu 3 jam. Hitunglah kecepatan rata-rata sepeda tersebut. Jadi sepeda yang digunakan oleh si Mirza ya. Diketahui tadi apa? Jaraknya adalah 30 km. Sedangkan waktunya adalah 3 jam. Yang ditanya adalah kecepatannya, berarti V ya. Nah, jawabannya V sama dengan S per T. Jadi tinggal 30 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 10 km per jam atau meter per sekon ya. Bisa juga. Jadi kecepatan sepeda itu adalah 10 ya. Selanjutnya adalah percepatan. Percepatan adalah sebuah perubahan yang mengacu pada suatu kecepatan dalam melakukan perjalanan antara dua titik. Misalnya, dari titik A menuju ke titik B. Percepatan itu bisa dihitung dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Jadi A adalah percepatannya, delta V adalah perubahan kecepatannya, dan delta T adalah perubahan waktunya. Ingat, T adalah waktu, V adalah perubahan kecepatannya. Ingat tadi ya, V adalah kecepatan ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Lihat dulu, yang diketahui adalah V0-nya adalah 2. Terus VT-nya adalah 4 meter per sekon. Berarti T-nya, karena setelah maju 10 sekon ya, berarti T-nya adalah 10 sekon. Yang ditanya adalah percepatan, berarti lambangnya ada A ya. Jadi A, rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T, ya kan? Sekarang kita lihat. VT-nya adalah 4. V0-nya adalah 2. T-nya 10 ya, udah pasti ya. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2 per 10. Karena T-nya tadi tidak ada pengurangan, ada penambahan. Jadi tetap T-nya adalah 10. Jadi 2 per 10. Sama dengan, tinggal diperkecil aja ya, sama-sama dibagi 2.
dibagi 2, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5, jadi 1/5, dan 1/5 itu sama dengan 0,2 meter per sekon. Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah gaya. Yang kita tahu adalah gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, gaya itu dibedakan menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan yang dikenai oleh dikenai langsung gitu ya, jadi tidak bersentuhan langsung. Contohnya adalah gaya magnet dan gravitasi, ya kan? Gaya magnet itu tarik menarik ya. Ya, kita masuk ke yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah hukum Newton. Hukum Newton 1 yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya adalah ketika berada di dalam mobil yang berjalan, tiba-tiba mobilnya direm nih, mendadak yang remnya, maka diri kita nih yang duduk pasti akan terdorong ke depan, kayak begitu. Sekarang hukum Newton kedua, yaitu jika gaya bekerja pada suatu benda, maka benda itu menerima percepatan yang sama besarnya sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding balik dengan massa benda tersebut. Rumusnya adalah A F per M. A adalah percepatan, F adalah gaya, dan M adalah massa. Lanjut ke hukum Newton ketiga, yaitu jika sebuah benda menerima gaya dari luar, maka benda akan memberikan gaya yang sama besarnya tetapi berlawanan arah. Contohnya ketika kita mendayung. Kan kalau kita mendayung itu kan dorongnya ke belakang, ya kan? Tapi perahunya melajunya ke depan. Nah, itu adalah hukum Newton ketiga. Masuk ke contoh soal ya. Mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberikan gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Diketahui adalah massanya 2 kg dan percepatannya adalah 3 meter per sekon. Jika rumus adalah A sama dengan F per M, ini kan yang tanya F, berarti rumusnya dibalik, jadi M dikali A. Yaudah kita tinggal kali aja, 2 kilo dikali dengan 3 meter per sekon sama dengan 2 kali 3 adalah 6 Newton. Dari A sekarang kita berpindah ke B. B adalah sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada fungsi tulang bagi tubuh, yaitu 1 memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, udah pasti ya. 2 adalah melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan otak. Coba kalau kepala kita nggak ada tulangnya, otak kita nggak terlindungi ya kan, kamu kebentur langsung kena ke otak, bahaya ya kan. Alhamdulillah kita semua memiliki tulang di kepala kita ya, tulang kepala ya. Terus yang ketiga adalah tempat menempelnya otot. Yang keempat adalah pembentukan sel darah, contohnya pada tulang paha. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan, ya kan? Bisa dilihat sendiri contohnya ya, dibaca pelan-pelan. Ya. Nah, di sini ada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Tadi tulang pipa, fungsinya sebagai pengungkit dan penyokong dan untuk bergerak ya kan. Tulang pipi sebagai perlindungan organ yang penting dan tempat perlekatan otot. Yang ketiga adalah tulang pendek, yaitu fungsi untuk menyerapnya goncangan dan tekanan ya kan. Yang keempat ada tulang beraturan, tulang tak beraturan maksudnya. Fungsinya adalah sebagai pelindung, penyokong, dan tempat perlekatan otot. Yang kelima ada sesamoid.
untuk mengurangi pergeseran terhadap tendon atau perubahan jalur tendon. Itu biasanya ada di tulang di pergelangan atau telapak kaki kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke sendi ya. Sendi itu dibagi menjadi 3. Sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati itu tidak dapat digerakkan ya. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak ya kan. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya adalah tulang belakang dan hubungan antara tulang rusuk, dan tulang dada. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diatrosis. Dapat digerakkan ya. Sendi gerak itu dibagi lagi menjadi 5, yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi geser. Ya, kalau engsel itu biasanya ada di lutut atau di kaki juga. Kalau sendi putar ada di kepala dan leher. Kalau sendi pelana itu ada di ruas-ruas jari tangan kalian. Coba gerakan jari tangan kalian. Nah, kalau peluru itu adanya di hubungan antara lengan atas dan bahu. Lengan atas tahu kan? Lengan atas nih, tangan kamu nih sebelah atas ya, sama bahu nih yang kamu bisa biasa puter-puter tuh. Dan sendi geser. Sendi geser itu di antara tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Ya, sekarang silahkan dilihat gambarnya ya, diperhatikan baik-baik. Ya, dimana sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, ya kan? Coba dilihat. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke otot. Otot itu berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, sehingga otot itu disebut juga dengan alat gerak aktif. Ada 3 jenis otot, yaitu yang pertama adalah otot rangka atau lurik. Terdapat pada rangka-rangka di dalam tubuh kita, yang menempel pada rangka ya, artinya tulang gitu. Bekerjanya secara sadar. Yang kedua adalah otot polos. Terdapat di dalam, biasanya itu ada di organ dalam kita seperti usus atau paru-paru. Bekerjanya tidak sadar karena dia akan otomatis ketika diperlukan, jadi dia tidak sadar. Terus ketiga adalah otot jantung. Terdapat pada jantung ya, udah pasti namanya juga otot jantung, dan bekerja secara tidak sadar atau otomatis. Nah, sekarang kerja otot itu ada 2 ya. Ada antagonis atau berlawanan. Contohnya bisep dan trisep. Kalau nggak tahu bisep dan trisep, coba cari di Google buat kalian, supaya kalian lebih mengerti lagi. Yang kedua adalah sinergis atau bersamaan. Ya. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Nah, kalau ngomongin sistem gerak, udah pasti ada gangguan pada sistem gerak ya. Yaitu meliputi 1, riketia atau kekurangan vitamin D ya. Terus osteoporosis biasanya juga karena kekurangan vitamin D juga. Nah, osteoporosis ini biasanya lebih ke orang-orang tua, tapi anak muda juga bisa kena osteoporosis atau pengkeroposan tulang karena kurang vitamin D. Makanya harus sering-sering berjemur di pagi hari. Nah, yang ketiga itu ada artritis, adalah penyakit sendi juga tuh. Terus ada yang keempat adalah fraktura atau patah tulang. Jadi nama lainnya patah tulang adalah fraktura ya. Terus yang kelima adalah kelainan pada tulang belakang, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Dilihat di bawah ada gambarnya, silahkan dilihat, dibaca bagaimana kifosis, lordosis, dan skoliosis. Yang keenam ada kelainan pada kaki, yaitu genuvalgum dan genuvarium. Genuvalgum itu yang seperti huruf X. Jadi yang lihat di gambar ya ada. Kalau yang genuvarium itu yang
membentuk seperti O. Nah, sekarang kalau kita tadi udah ngebahas gangguannya, kita sekarang ngebahas cara untuk menjaga kesehatan sistem geraknya nih. Gimana caranya? Satu, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium ya. Yang kedua, yang paling gampang adalah berjemur pada saat pagi hari ya. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Kalau berjemur itu untuk vitamin K ya. Kan vitamin itu biasanya ada A, D ya. A, D, E, dan K. Nah, vitamin K itu bisa kita jumpai yang paling gampang adalah di sinar matahari pagi hari. Nah, yang keempat adalah olahraga. Yang kelima adalah menghindari sikap duduk yang salah, membungkuk atau membelokkan badan atau terlalu ke belakang ya. Jadi posisinya harus benar agar tubuh kita juga tidak mengalami gangguan. Oke, alhamdulillah sekarang kita masuk ke C ya. C adalah sistem gerak pada hewan. Kebanyakan hewan yang hidup di air, contohnya adalah ikan, memiliki tubuh seperti torpedo. Yang berfungsi untuk apa? Untuk mengurangi hambatan di dalam air. Ikan juga mempunyai tulang belakang yang fleksibel serta mempunyai sirip untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan untuk mengatur gerak naik turun, ikan juga memiliki gelembung renang. Lain lagi dengan hewan yang hidup di udara. Kalau hewan yang hidup di udara itu contohnya burung, dia terbang menggunakan sayap. Nah, ketika sebenarnya ini menyangkut dengan sistem pernafasan ya. Ketika burung hinggap di dahan, maka dia akan mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Burung itu punya kantong udara ya, yang digunakan dia saat terbang. Jadi saat terbang itu burung tidak bernafas ya. Terus yang ketiga itu hewan yang hidup di darat. Kalau hidup di darat udah pasti otot dan tulangnya yang sangat kuat ya, kayak sapi, kerbau. Kan mereka punya struktur tulang yang kuat ya. Pasti otot-ototnya juga kuat. Apalagi kerbau. Kerbau biasanya digunakan petani untuk membantu membajak sawah. Itu artinya kerbau juga memiliki otot-otot yang baik dan bagus, kuat deh pokoknya. Kita masuk ke D, sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan penyebab gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak autonom atau endonom, yaitu gerak yang belum diketahui nih penyebabnya secara pasti itu apa, ya kan? Contohnya adalah daun kubis yang selalu menguncup. Nah, yang kedua adalah gerak higroskopis, yaitu gerak yang timbul oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembaban. Contohnya adalah membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku itu biasanya dia ngelinting-ngelinting gitu. Terus kalau lembab dia biasanya lebih terbuka. Nah, atau pecahnya kulit buah pada tumbuhan tertentu seperti jarak, terus karet, terus petai Cina. Jadi dia kelihatannya seperti terbelah gitu. Itu eh, kalau kelembabannya, kadar airnya mengurang atau berlebihan. Terus yang ketiga adalah esinom, yaitu gerak yang terjadi karena rangsangan dari luar. Nah, kalau di sebelumnya ya, tadi kita ngomongin gerak esinom, yaitu gerak yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar. Ya, di dalam gerak esinom itu dibedakan menjadi 3, yaitu tropisme, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan yang datang dari luar, ya kan? Nah, itu contohnya biasanya gerakan daun yang cenderung menuju ke arah cahaya matahari. Jadi kan matahari datangnya dari mana, maka dia akan condong lebih ke sana. Nah, yang kedua adalah nasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah
Menutupnya bunga kupu-kupu pada malam hari, dan mengatupnya daun majemuk petai Cina pada malam hari. Biasanya akan lebih menggulung ya, atau dia lebih mengkuncup gitu kalau nasti ya kan. Ya seperti itu. Terus lanjut ke taksis. Taksis itu adalah gerak perpindahan pada tumbuhannya. Contohnya yaitu misalnya nih ya, spermatozoid yang menuju sel telur, atau klorofil yang cenderung bergerak ke bagian daun yang terbedah cahaya, jadi yang tersorot cahaya gitu ya, pasti pindah dia geraknya dari sini menuju, misalnya matahari ada di timur, maka dia akan cenderung ke timur. Itu hampir mirip sama nasti ya, cuman taksis lebih di, yang kalau yang ke cahaya itu lebih ke taksis ya. Ya, alhamdulillah kita sampai di slide terakhir ya, yaitu slide ucapan terima kasih Ibu buat kalian semua yang udah nonton video ini. Terima kasih untuk hari ini. Dan satu lagi, kalau video ini akan berlanjut pada soal minggu depan, jadi jangan dilupain videonya ya. Dan disimak baik-baik, tolong disimak baik-baik karena akan bersangkutan untuk minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi kalian kalau nggak tahu atau nggak ngerti, ada yang nggak ngerti, langsung aja di kolom komentar, komentar yang banyak ya. Boleh, akan Ibu jawab satu-satu, tenang aja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.